Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, lalu apakah seseorang yang telah menerima vaksin COVID-19 bisa tetap terpapar COVID-19 dan seberapa aman vaksin untuk melindungi tubuh kita dari ancaman virus corona? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi. Dr. Jane, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, dokter, banyak yang bertanya, dokter, ini kenapa Bupati Sleman seminggu sebelumnya ketika diketahui terkonfirmasi positif COVID-19, ini seminggu sebelumnya ini sudah divaksin. Penjelasannya seperti apa, dokter? Baik, jadi kita tahu ini saat ini sedang masa pandemi, di mana virusnya masih bersirkulasi, gitu. Nah, orang yang diimunisasi itu kan bukan ada di dalam ruangan di mana dia itu dijaga tidak ada virus yang bisa masuk. Tidak seperti ini. Orang yang diimunisasi itu ada orang yang bebas. Ya. Jadi bisa saja seseorang itu sebelumnya itu sudah terinfeksi dan dalam masa inkubasi, gitu. Ya. Atau sudah diimunisasi, kemudian pada hari itu terinfeksi. Kita tahu masa inkubasi itu bisa sekitar 5 hari ke atas. Nah ini kan 1 minggu sesudah itu ya. Jadi terinfeksinya bisa sebelum diimunisasi, bisa juga sesudah. Lalu kalau ditanya tentang manfaat imunisasi itu baru kita dapat kira-kira 1 bulan setelah imunisasi yang pertama. Imunisasi yang pertama itu, dosis yang pertama itu baru untuk memory cell saja. Belum ada pembentukan antibodi. Setelah suntikan yang kedua, yaitu 2 minggu kemudian, itu baru ada proses pembentukan antibodi yang optimalnya itu baru 2 minggu kemudian. Jadi kalau dihitung-hitung setelah imunisasi yang pertama, baru 1 bulan kemudian lah baru antibodinya itu bisa optimal. Jadi kalau baru 1 minggu ya belum ada apa-apa gitu. Ya, dokter, kenapa antibodinya ini baru muncul kurang lebih 1 bulan ya setelah 2 kali disuntik? Kenapa begitu lama, dokter? Kan kita pengennya secepat mungkin. Itu tidak lama, itu rata-rata semua imunisasi seperti itu. Dia butuh proses. Kan dia masuk dulu ya, baru disuntikan, kemudian masuk dulu ke dalam darah, ya, berinteraksi di sana untuk merangsang memori sel, kemudian suntikan yang berikutnya untuk membangunkan memori sel untuk membentuk antibodi. Ya, jadi memang ada prosesnya seperti itu. Karena itu selalu ada jaraknya, misalnya antara suntikan pertama dan kedua tidak boleh langsung, harus ada jarak 2 minggu, karena harus dikasih jeda waktu dulu, ya. Kemudian juga itu begitu juga kita setelah diimunisasi pun kita harus betul-betul yang namanya 3M itu kan harus tetap ya, kita harus menjaga gitu, jangan sampai kita terinfeksi, itu. Dokter Jen, kalau nih sudah baik, kalau sudah 1 bulan. Ya, dokter, kalau sudah diberikan vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali, lalu kemudian sudah menunggu kurang lebih 2 minggu atau bahkan 3 minggu ketika antibodi sudah dianggap sudah maksimal begitu ya. Setelah kemudian orang sudah melalui masa tersebut, apakah 100% bisa betul-betul mencegah orang tersebut terinfeksi COVID-19, dokter? Nah, kita harus pahami di dunia ini tidak ada yang namanya 100%. Ya, seseorang sudah diimunisasi, ya, mungkin saja dia misalnya ada berbagai faktor kekebalan tidak terbentuk. Itu bisa errornya itu bisa dari berbagai pihak, bisa dari faktor orang itu sendiri, di mana tubuhnya tidak bisa membentuk antibodi atau antibodinya tidak optimal, ya, atau bisa itu sesaat, di mana pada saat dia diimunisasi kondisinya sedang memang jelek, antibodi tidak terbentuk. Ya, kemudian bisa error itu ada pada vaksinnya. Vaksin itu kan bahan yang harus dijaga suhunya. Ya, apabila dari perjalanan keluar dari pabrik, ya, itu dalam perjalanan terjadi sesuatu, ya, sehingga dia terpapar pada suhu tinggi misalnya, vaksin bisa rusak. Atau misalnya proses menyuntiknya tidak tepat misalnya. Itu juga bisa. Jadi vaksinnya tidak masuk. Jadi errornya itu bisa ada di beberapa sisi. Bisa dari pihak vaksinnya, petugas pemberi imunisasi, bisa dari si
orangnya sendiri yang tidak mampu badannya membentuk antibodi. Seperti itu. Baik, dokter, supaya membuat vaksin itu menumbuhkan antibodi yang maksimal ya, ada tidak yang bisa kita lakukan? Mencegah supaya antibodi yang ditimbulkan setelah vaksin itu betul-betul maksimal? Ya, jadi kita harus berusaha ya dalam kondisi yang sehat betul. Ya, jadi terutama banyak orang yang komorbid misalnya sedang sakit ya. Kalau bisa ya berobat aja dulu. Ini kan pemberian imunisasi ini kan tidak ada batas waktu yang sangat pendek kan, tidak. Ini batas waktunya cukup panjang ya. Jadi itu usahakan kita berobat dulu ya. Kalau kita ada penyakit tertentu, kita berobat dulu sampai kondisinya baik, baru kita diimunisasi. Ya, itu salah satu cara. Itu, dan juga tentunya adalah kita harus memastikan bahwa distribusi vaksin itu juga dilaksanakan oleh orang yang punya kemampuan untuk itu. Nah, jadi vaksin itu kan cara distribusi penyimpanan itu khusus. Ada orang-orang yang dilatih untuk itu. Kita sebut cold chain manager. Nah, cold chain manager ini ada di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Itu ada cold chain manager yang ahli dalam bidang itu. Baik untuk penyimpanan maupun untuk distribusinya. Seperti itu. Jadi waktu terbaik untuk menerima vaksin itu kapan, Dr. Jane? Ya, yang terbaik tentunya adalah pada saat misalnya kita belum sakit. Itu kan paling jelas ya, karena imunisasi itu untuk mencegah sebelum kita terinfeksi, itu saat yang paling baik. Tapi ini masa pandemi, kita tidak bisa memilah-milah siapa yang sudah, siapa yang belum terinfeksi, kita tidak bisa. Seperti itu ya. Baik. Dan yang kedua adalah kondisi tubuh yang paling baik ya, supaya pembentukan antibodinya pun juga sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Baik. Dokter, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Masih bersama dengan kami, pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi untuk berbicara mengenai efektivitas vaksin COVID-19. Dr. Jane, kenapa orang yang pernah terinfeksi COVID-19 tidak boleh menerima vaksin? Sebetulnya bukan tidak boleh, ya. Bahkan kalau kita baca ya, justru di negara-negara maju, imunisasi mereka yang sudah pernah terinfeksi itu harus diimunisasi. Di Indonesia pun dikatakan bahwa bukannya tidak boleh, tapi belum prioritas. Nah, ini karena memang ada keterbatasan vaksin saat ini, ya, di mana kita dahulukan kepada mereka yang belum terinfeksi dulu, begitu. Nah, bila mana vaksinnya cukup tersedia, tentu untuk yang mereka itu bisa diberikan. Gitu. Ya. Karena dokter, memangnya orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19, apakah artinya lebih aman, tidak akan terinfeksi lagi begitu, sehingga kemudian dianggap tidak menjadi prioritas untuk sekarang? Ya, bukannya aman apa-apa. Jadi begini, ini kan datanya ini masih terus bergerak, ya. Informasi yang ada adalah ada antibodi terbentuk pada mereka yang sudah terinfeksi, ya. Di mana kita sering tahu bahwa kepada mereka yang sudah sembuh itu ada yang menjadi donor plasma. Plasma itu adalah antibodi. Jadi plasmanya itu diambil, didonasikan kepada mereka yang sedang akut, sedang penderita COVID yang akut, yang dia sedang membentuk antibodi tetapi mungkin tidak terkejar. Maka dibantu antibodi dari orang lain, yaitu plasma. Terapi plasma konvalesens, seperti itu. Tapi kita juga tahu bahwa ternyata agak sulit, karena ternyata banyak di antara mereka yang sudah sembuh COVID itu antibodinya tuh sudah rendah sekali. Jadi cepat sekali turunnya. Dan ada sebagian, walaupun tidak banyak, yang sudah pernah terinfeksi COVID, sudah sembuh, lalu bisa terinfeksi kembali. Artinya adalah kekebalan yang terjadi secara alamiah tadi itu tidak cukup
inilah yang menjadi dasar di mana kalau di luar negeri ya, di Amerika, di Inggris ya, itu mereka yang sudah pernah terinfeksi harus diimunisasi. Karena dari data tadi tidak cukup kekebalannya. Oh, oke. Demikian. Baik, Dokter Jin, tapi masalahnya kan tidak semua orang tahu ya apakah dirinya pernah terinfeksi COVID-19 atau tidak. Nah ini gimana dok kalau kayak gitu? Ya memang, bahkan bukan dipastikan adalah sebagian nanti dari mereka yang diimunisasi adalah mereka yang OTG. Mereka terinfeksi, saat ini terinfeksi tapi tidak ada gejalanya. Kita kan tidak melakukan pemeriksaan kepada screening kan tidak dilakukan. Jadi semua orang yang saat itu sehat silahkan diimunisasi. Di antaranya mungkin saja ada yang OTG. Ya. Oke, jadi sarannya tetap harus mengikuti vaksin saja ya kalau misalnya mungkin tidak tahu gitu sudah pernah kena COVID-19 atau tidak. Dokter, sekarang mengenai efek samping nih dokter. Ketika sudah divaksin, efek samping terberat yang pernah diketahui dari hasil penelitian itu apa sih, dokter? Ya, istilahnya kita efek simpang ya. Jadi kalau efek samping itu kan yang hampir selalu terjadi pada setiap orang. Kalau efek simpang itu efek yang menyimpang. Jadi seharusnya tidak terjadi, tetapi pada sebagian kecil orang itu terjadi. Nah, efek simpang yang sering itu adalah yang ringan ataupun sedang, ya. Yang berat itu adalah yang namanya reaksi anafilaksis. Jadi orangnya itu setelah dalam 5-30 menit setelah diimunisasi itu dia seperti pingsan, shock. Jadi sehingga harus diberikan obat-obat tertentu untuk anafilaksisnya itu. Ya. Okay. Nah, biasanya kalau sudah pada dosis pertama terjadi anafilaksis, dosis kedua tidak diberikan lagi. Ya, itu reaksi yang terberat seperti itu. Oke. Tapi apakah itu artinya vaksinnya tidak berjalan dengan efektif, Dr. Jane? Bukan vaksinnya, jadi tubuh itu bereaksi berlebihan terhadap vaksin. Nah, reaksi anafilaksis itu tidak hanya terhadap vaksin, bisa terhadap apapun juga, suntikan apapun juga. Itu reaksi itu seseorang bisa mengalami seperti itu. Baik, jadi dokter ada juga yang pernah menyatakan begini dokter, ketika sudah divaksin COVID-19 ini tetap bisa terinfeksi COVID-19 tapi gejalanya tidak akan sampai gejala berat begitu. Nah ini benar atau tidak dokter? Ya betul. Jadi kita ya kalau kita sudah punya antibodi, ya, lalu kita kemudian terinfeksi, ya, kita bisa sakit apabila dosis virus yang masuk itu sangat tinggi, ya, melebihi dari antibodi yang ada di badan. Gitu. Tetapi jadi artinya akibatnya nanti dampaknya kita bisa jatuh sakit, tetapi tidak seberat apabila kita tidak punya antibodi sama sekali. Gitu. Jadi itu sebabnya kegiatan 3M tadi itu harus tetap jalan untuk menjaga supaya dosis kuman yang beredar itu tidak tinggi. Saat ini di Indonesia dosis kuman itu sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang dengan 3M-nya itu sudah berhasil menekan pandemi, misalnya Thailand. Nah, itu pasti dosis kuman, dosis virusnya itu sudah rendah, sangat rendah. Ya. Di Indonesia ini masih sangat tinggi, terbukti dari angka kasus yang terus meningkat. Ya. Dokter, jadi perilaku setelah divaksin itu yang tepat itu seperti apa sih dokter? Karena masih banyak orang yang menganggap bahwa ketika sudah divaksin maka dirinya sudah aman gitu, sudah ada antibodinya, jadi sehingga kemudian perilaku 3M itu bisa sedikit ditinggalkan begitu dokter? Ya, itu tidak bisa karena kita tahu ini proses imunisasinya ini kan agak panjang, mungkin butuh waktu sekitar 1 tahun, ya. Nah, jadi terutama pada saat ini ada banyak sekali orang yang belum diimunisasi, ya. Jadi kita harus melindungi mereka, tuh ya. Nah, kita juga harus menjaga karena masih banyak yang belum mempunyai kekebalan, begitu, ya.
apalagi kita tahu di bawah 18 tahun itu kan tidak diimunisasi, belum ada vaksinnya. Gitu. Kalaupun nanti imunisasi sudah selesai, ya, misalnya tahun depan sudah selesai misalnya, kita tahu ada kelompok di bawah 18 tahun yang belum diimunisasi karena vaksinnya tidak ada, dan mereka itu masih ada penularan di antara mereka. Jadi masih bisa tetap ada penularan. Jadi kita betul-betul harus tunggu sampai dunia menyatakan pandemi ini sudah berakhir. Ya, seperti itu. Oke, baik. Dr. Jane, terima kasih atas informasinya. Kita berharap semoga kemudian tidak ada lagi keraguan mengenai vaksin COVID-19. Kalaupun sudah divaksin, semuanya tetap harus menerapkan perilaku 3M. Terima kasih pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Dr. Jane.